Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Trima Hardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang soal KSMMI Matematika Terintegrasi, dan kali ini adalah KSMMI tahun 2023 yang mana ini adalah soal uji coba yang kemarin muncul pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023. Oke, perlu diketahui bahwa soal-soal uji coba KSMMI 2023 ini ternyata banyak sekali soal yang sama dengan pembahasan saya di soal KSMMI tahun 2021. Untuk itu, tidak akan saya bahas semua karena mayoritas soalnya sudah saya bahas di playlist dari KSMMI 2021. Silahkan disimak terlebih dahulu. Playlist dari pembahasan soal KSMMI 2021 itu sudah saya siapkan di sini, silahkan disimak terlebih dahulu. Nah, di antara soal-soal itu tentu ada juga yang berbeda. Soal-soal yang berbeda itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Baik, langsung saja kita buka soalnya. Dalam rangka perayaan ulang tahun, Ara akan membuat potongan kertas souvenir dari kertas glossy berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 cm x 20 cm. Setiap lembar kertas akan dibagi menjadi 4 bagian berbentuk persegi panjang dengan ukuran luas yang sama besar. Banyaknya cara memotong kertas yang mungkin dapat dibuat oleh Ara adalah titik-titik, yaitu apakah A3, B4, C6, atau D8. Baik, sekali lagi bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi lainnya di video-video saya berikutnya. Oke, langsung saja kita bahas karena soal ini mudah ya. Persegi panjang dengan ukuran berapapun itu kita abaikan ukurannya karena sebuah persegi panjang itu bagaimana cara memotongnya agar menjadi 4 buah persegi panjang yang ukurannya sama luas. Cara pertama adalah kita potong secara vertikal, kemudian kita potong secara horizontal sehingga terciptalah 4 buah persegi panjang yang sama luas, sama persis ukurannya. Kemudian cara kedua adalah dengan cara memotong secara vertikal, akan tetapi cara berikutnya adalah dipotong juga bagian kiri dan kanan ini secara vertikal kembali sehingga terciptalah 4 buah persegi panjang yang ukurannya sama persis sehingga luasnya pun juga sama. Kemudian cara ketiga adalah kita potong secara horizontal seperti ini. Kemudian bagian atas dan bagian bawah ini kita potong juga secara horizontal yang sama sehingga terciptalah 4 buah persegi panjang dengan ukuran yang sama persis. Jadi menurut saya untuk mendapatkan 4 buah persegi panjang yang ukurannya sama luas itu ada 1, 2, dan 3. Jadi hanya ada 3 cara sehingga jawaban yang benar adalah A, 3 cara. Baik, kita lanjutkan ke soal yang lainnya. Diketahui bahwa Nabi Muhammad ditinggal wafat ibundanya pada usia A tahun, menikah dengan Khadijah Al-Kubro pada usia BC tahun, dan menerima wahyu pertama kali pada usia DE tahun. Selanjutnya, dibuat bilangan-bilangan yang terdiri atas 5 digit berbeda dari angka A, B, C, D, dan E. Bila bilangan-bilangan itu diurutkan mulai dari yang terbesar, maka selisih dari bilangan urutan pertama dan kedua adalah titik-titik. Di sini ada catatan bahwa B, C, dan DE itu adalah bilangan 2 digit. Nah, di sini kan usia BC tahun dan usia DE tahun. Nah, di sini BC dan DE adalah bilangan 2 digit. Oke, yaitu apakah A1, B8, C18, ataukah D180. Oke, kita selesaikan. Jadi, kita tahu bahwa Nabi Muhammad ditinggal wafat ibundanya itu pada usia 6 tahun ya, sehingga A sama dengan 6. Kemudian menikah dengan Khadijah Al-Kubro itu di mana saat itu Khadijah itu usianya 40 tahun, sementara Nabi Muhammad itu baru 25 tahun, sehingga BC itu sama dengan 25. Menerima wahyu pertama kali, itu mayoritas berpendapat bahwa menerima wahyu pertama kali adalah ketika usianya 40 tahun lebih 6 bulan, atau pendapat yang lebih kuat itu usianya adalah 40 tahun, sehingga DE adalah 40. Nah, di sini BC sama dengan 25 itu artinya adalah bahwa B2 dan C5. Di sini DE sama dengan 40, itu berarti D sama dengan 4 dan E sama dengan 0. Sehingga terciptalah 5 buah bilangan yaitu 6, 2, 5, 4, dan 0. Seandainya kita akan menyusun 5 digit ya dari bilangan-bilangan itu sehingga urut dari yang terbesar, tentu
angka pertama atau digit pertama kita mulai dari yang terbesar dulu ya, kemudian semakin kecil dan semakin kecil. Sehingga bilangan terbesar yang dapat disusun oleh 5 angka tersebut tentu adalah 65420. Kemudian urutan yang kedua tinggal kita balik untuk satuannya ya. Di sini 65.420 itu adalah bilangan terbesar. Nah, bilangan terbesar keduanya tentu tinggal dibalik untuk bagian satuan dan puluhannya ini, yaitu 65402. Seandainya kita lanjutkan, 654 sudah habis, maka kita mulai dengan 652 ya. 65240, kemudian 65204 dan seterusnya. Ini tidak usah kita sebutkan semua, karena yang ditanyakan adalah selisih dari bilangan urutan pertama dan kedua. Sehingga kita cukup mencari selisih antara bilangan pertama dan kedua ini, yaitu 6520 dikurangi dengan 65402. Di sini tinggal kita kurangkan saja ya, 20 dikurangi 2, tentu hasilnya adalah 18. Jawaban yang benar dalam hal ini adalah yang D, 18. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal yang lainnya. Pak Ahmad memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 meter kali 20 meter yang akan dibangun taman bunga dengan pola seperti gambar berikut. Ini adalah gambarnya ya. Kemudian pertanyaannya adalah, bagian warna hijau akan ditanami bunga tulip dan bunga lili pada bagian warna biru. Di sini yang hijau adalah untuk bunga tulip dan yang biru untuk bunga lili. Titik K, L, M, dan N merupakan titik tengah pada setiap sisi tanah tersebut. Awas, ini K, L, M, dan N adalah tengah-tengahnya setiap sisi, sehingga otomatis mereka membagi dua sisi tersebut. Kemudian ada keterangan lagi bahwa TO banding TU, TO banding TU sama dengan UP banding UV, sama dengan VQ banding VW, sama dengan WR banding WT, itu sama dengan 1:4. Ini juga menegaskan lagi bahwa O di sini adalah pertengahannya TK, P di sini adalah pertengahannya UL, Q adalah tengah-tengahnya VM, dan R itu tengah-tengahnya WN. Nah, karena di sini ada keterangan bahwa 1:4. Luas taman bunga yang dibangun Pak Ahmad adalah sebesar titik-titik meter persegi. Oke, yaitu apakah A 37,5, B 75, C 150, ataukah D 300. Baik, kita selesaikan. Awas, di sini soal yang sepanjang ini sebenarnya hanya untuk mengecoh saja ya, sehingga kalian apabila melihat soal seperti ini bahwa di sini apabila K, L, M, dan N itu adalah titik tengah di antara setiap sisinya, otomatis membagi dua sama panjang setiap sisinya. Kemudian TO banding TU, UP banding UV, VQ banding VW, WR banding WT itu 1:4. Itu juga menegaskan lagi bahwa TO adalah seperempatnya TU. Artinya TO ini setengahnya TK, terletak tepat di tengah-tengahnya setiap sisinya masing-masing. Dan kalau kita amati bahwa kalau kita lihat segitiga yang biru yang bagian atas ini, otomatis sisi bawahnya ini adalah setengahnya dari 30 ya, karena panjangnya persegi panjang adalah 30, maka di sini adalah 15, dan tingginya segitiga tentu adalah setengahnya dari 20, yaitu adalah 10 di sini ya. Nah, ternyata segitiga yang biru bagian atas ini otomatis setengahnya dari persegi panjang yang ini ya, karena luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Sementara persegi panjang yang ini luasnya tentu 15 kali 10, sedangkan ini adalah setengahnya. Demikian juga untuk segitiga bagian kiri berwarna hijau ini tentu adalah setengahnya dari persegi panjang yang ini ya, karena luasnya adalah setengah kali 10 kali 15. Demikian juga untuk segitiga yang berwarna biru bagian bawah, yaitu tentu setengah kali 10 kali 15. Dan segitiga yang terakhir yang berwarna hijau pun juga luasnya adalah setengah kali 10 kali 15. Sehingga bisa dikatakan bahwa setiap segitiga bagian yang ditanami bunga apapun itu merupakan setengah dari segi empatnya. Karena semua segitiga ini adalah setengah dari segi empatnya, sehingga kalau ditotal semuanya, luas bagian yang ditanami bunga tentu adalah setengah dari luas total tanah yang ada. Sehingga luas arsiran atau luas daerah yang ditanami bunga itu adalah setengah dari luas persegi panjangnya atau luas tanahnya yang berukuran 30 meter kali 20 meter itu. Sehingga luas arsiran itu sama dengan setengah kali luas total, sama dengan setengah kali 30 kali 20, setengahnya 600, tentu hasilnya adalah 300. Jadi dalam hal ini jelas jawaban yang benar adalah yang D, 300 meter persegi. Oke, bagi yang berbeda pendapat ataupun punya
koreksi, silakan kita diskusi di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke soal yang lainnya. Among the 26 uppercase or capital letters in Roman alphabet, the total number of letters with the shapes that have at least 2 axes of reflective symmetry are bla 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 bla. 2, 3, 4, or 5. Oke, kita selesaikan. Di sini maksudnya adalah di antara 26 huruf kapital dari Roman alphabet, maksudnya ya huruf Latin itu ya. Dari 26 huruf itu A sampai Z, ya banyaknya huruf yang berbentuk yang mempunyai 2 simetri lipat itu yang mana ya. Jadi kita tahu bahwa 26 abjad A, B, C, D sampai Z itu huruf kapitalnya, kalau kita tulis huruf kapital itu tentu kita sudah hafal ya. Akan tetapi di sini yang diminta adalah huruf apa saja yang memiliki setidaknya 2 simetri lipat. Nah, di sini tentu ternyata yang memenuhi syarat tersebut adalah huruf yang pertama adalah huruf H. Kemudian karena huruf H ini bisa dilipat secara vertikal maupun horizontal ya. Kemudian huruf I. Kemudian yang ketiga adalah huruf O dan yang terakhir adalah huruf X ya. Karena 4 huruf ini bisa dilipat secara vertikal seperti ini maupun secara horizontal seperti ini, sehingga hanya ada 4 huruf di antara 26 itu, sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Mudah ya untuk yang ini. Oke, kita lanjutkan ke soal yang lainnya, soal terakhir di video ini. Hanif memilih surah-surah yang nomor urutnya dalam Al-Quran serta banyak ayatnya merupakan bilangan genap. Lalu Hanif membuat bentuk pecahan A per B dengan A merupakan nomor urut dan B banyaknya ayat masing-masing surah tersebut. Jika Hanif melakukan ini mulai nomor urut surah ke 100 sampai terakhir, maka untuk pecahan terbesar A per B yang dibuat Hanif diperoleh nilai B kurangi A sebesar titik-titik. Nah, ini bukan soal pilihan ganda, tapi ini adalah soal isian singkat. Oke, sebelum kita bahas bahwa mungkin bisa saja dari pembahasan soal yang ini berbeda guru bisa beda penjelasan, bahkan mungkin juga beda pendapat tentang hal ini. Tapi kalau menurut pemahaman saya di sini bahwa Hanif itu memilih surah-surah yang nomor urutnya maupun banyak ayatnya itu adalah bilangan genap. Mulainya dari surah yang ke-100 sampai terakhir yaitu surat ke-114. Nah, sehingga jika nanti ada perbedaan pendapat, marilah kita diskusi di kolom komentar. Oke, kita selesaikan. Di sini yang kita butuhkan tentu adalah nomor surah, nama surah, banyak ayat, dan pecahan yang didapat ya. Kita buat nomor urut surah, nama surah, banyaknya ayat, pecahan A per B yang akan didapat nantinya. Oke, kemudian kalau dimulai dari surah nomor 100 kemudian sampai terakhir di sini adalah 114 ya, karena surah An-Nas itu surah terakhir nomor urut 114, sehingga kita tulis nomor urutnya mulai dari 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112 dan 114. Kita ambil yang genap saja ya, karena di sini nomor urutnya serta banyak ayatnya merupakan bilangan genap, sehingga yang ganjil tidak kita ikutkan. Ternyata urutan ke-100 adalah surat Al-Adiyat, 102 adalah surat At-Takasur, 104 adalah Al-Humazah, 106 adalah Al-Quraisy, 108 adalah Al-Kautsar, 110 adalah An-Nasr, 112 adalah Al-Ikhlas, dan 114 tentu adalah surah An-Nas. Nah, di sini banyaknya ayat, kita tahu bahwa Al-Adiyat itu 11 ayat, At-Takasur itu 8, Al-Humazah itu 9, Quraisy itu adalah 4, Al-Kautsar dan An-Nasr itu adalah 3, Al-Ikhlas itu 4 ayat, dan An-Nas itu 6 ayat. Nah, di sini yang diminta adalah dua-duanya genap, baik nomor urut maupun banyaknya ayat. Tentu yang ganjil-ganjil ini kita eliminasi saja ya, kita coret, sehingga yang tersisa tinggal nomor urut dan banyaknya ayat yang genap. Nah, pecahan A per B, di mana A merupakan nomor urut dan B banyaknya ayat, berarti pecahan yang didapat 102 per 8 ya, kita tulis seperti ini. Yang ini menjadi 106 per 4, yang ini adalah 112 per 4, dan yang terakhir 114 per 6. Ingat bahwa pecahan itu semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilainya. Sedangkan semakin besar penyebutnya, berarti justru semakin kecil nilainya. Oke, di sini ada 102 per 8 dan 106 per 4. Mana yang lebih besar, 102 per 8 atau 106 per 4?
mudah ya, seandainya ini semuanya dibuat per 8, maka ini menjadi 212/8. Tentu ini lebih besar daripada yang atas ya, sehingga 106 itu lebih besar. 106-nya per 4, 112-nya juga per 4. Awas, karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama per 4, tapi pembilangnya ini 106, sedangkan ini 112, tentu lebih besar yang 112. Nah, tinggal sekali lagi kita bandingkan 112 per 4 dengan 114 per 6 itu besar mana? Cara paling mudah untuk membandingkan adalah dibuat perkalian secara menyilang, di mana 112 jika dikalikan 6 hasilnya adalah 672, sedangkan 114 jika dikalikan 4 hasilnya adalah 456. Tentu yang kiri lebih besar daripada yang kanan, sehingga pecahan terbesar yang didapat tentu 112 per 4. Nah, yang ditanyakan, karena yang dipilih adalah pecahan terbesar yang didapat, sehingga A di sini adalah 112 karena A merupakan nomor urut, dan B adalah 4 karena B merupakan banyaknya ayat. Nah, ternyata yang ditanyakan adalah bukan A per B itu nilainya berapa. Kalau A per B nilainya berapa itu mudah ya, 112 dibagi 4 itu sama dengan 28. Tetapi yang ditanyakan di sini adalah, maka untuk pecahan terbesar A per B yang dibuat Hanif diperoleh nilai B dikurangi A sebesar titik-titik. Di sini karena yang ditanyakan adalah B kurangi A, maka kita jawab 4 dikurangi 112. Tentu hasilnya adalah negatif 108. Jadi jawaban yang benar menurut saya di sini adalah negatif 108. Oke, sekali lagi jika ada teman guru ataupun rekan-rekan semuanya yang berbeda pendapat ataupun punya saran, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Oke, demikian 5 buah soal uji coba KSMMI tahun 2023 yang kemarin muncul pada hari Jumat 7 Juli 2023. Semoga bermanfaat bagi kalian semua untuk menghadapi KSM tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.